Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan bulan April tahun 571 Masehi di kota Mekah Al-Mukarramah. Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubro meriwayatkan bahwa beliau lahir di rumah Abu Tholib di Si'ib Bani Hashim. Imam Muslim meriwayatkan dalam Sahihnya dari Abu Qatadah Al-Ansori radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau menjawab, "Itu adalah hari ketika aku dilahirkan dan hari ketika aku diutus." Ibnu Ishaq dalam As-Sirah An-Nabawiyah meriwayatkan dari Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah, "Ketika aku melahirkannya, aku melihat cahaya yang keluar dariku hingga menerangi istana-istana negeri Syam." Kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi dalam kondisi yatim, di mana ayah anda beliau Abdullah bin Abdul Muthalib telah wafat ketika ibunda beliau masih mengandung. Hal ini sebagaimana disebutkan Ibnu Hisham dalam As-Sirah An-Nabawiyah. Masa persusuan dengan Halimah As-Sa'diyah. Sesuai adat istiadat bangsa Arab Quraisy, bayi dari keluarga terhormat diserahkan kepada ibu susu dari suku Badui untuk disusui dan dibesarkan di padang pasir. Hal ini bertujuan agar anak tumbuh dengan fisik kuat, kesehatan baik, dan menguasai bahasa Arab yang fasih. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam Sahihnya bahwa Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad bin Bakr menjadi ibu susu Rasulullah. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa Halimah berkata, "Kami berangkat pada tahun paceklik. Aku berada di atas keledai betina yang lemah. Kami tidak bisa tidur semalaman karena tangisan bayiku yang tidak kenyang akibat susuku yang tidak cukup. Tetapi ketika kami membawa bayi Muhammad Ali Gulat pulang ke perkampungan, segala sesuatu berubah menjadi penuh berkah." Halimah melanjutkan, "Demi Allah, susuku mengalir deras hingga bayiku dan bayi Muhammad kenyang. Kambing-kambing kami yang tadinya kurus dan tidak menghasilkan susu, tiba-tiba menjadi gemuk dan susunya melimpah, sementara kambing orang lain tetap kurus." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama Halimah As-Sa'diyah selama kurang lebih 4 tahun. Peristiwa Syaqqu Ash-Shoulder, pembelahan dada, Imam Muslim riwayatkan dalam Sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malaikat Jibril datang kepadaku ketika aku sedang bermain bersama anak-anak. Dia memegangku lalu membaringkanku, kemudian membelah dadaku dan mengeluarkan jantungku. Lalu ia mengeluarkan segumpal darah darinya dan berkata, 'Ini adalah bagian setan dari dirimu.' Kemudian ia mencucinya dalam wadah berisi air Zam-Zam, lalu menjahitnya kembali dan mengembalikannya ke tempatnya. Anak-anak itu berlari kepada ibuku, ibu susu, dan berkata, 'Sesungguhnya Muhammad telah dibunuh.' Maka mereka datang menemuiku sedangkan wajahku pucat." Dalam riwayat lain, Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat bekas jahitan di dadaku." Setelah peristiwa ini, Halimah As-Sa'diyah khawatir akan keselamatan Muhammad, maka ia mengembalikan beliau kepada ibunda Aminah di Makkah. Ibnu Hisham meriwayatkan hal ini dalam As-Sirah An-Nabawiyah. Perjalanan ke Yatsrib dan wafatnya Aminah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 6 tahun, ibunda Aminah membawa beliau mengunjungi makam suami tercintanya Abdullah di Yatsrib, Madinah, serta mengunjungi keluarga dari pihak Bani Najjar, saudara-saudara ibunda beliau. Ibnu Sa'd dalam At-Tabaqat Al-Kubro meriwayatkan, Aminah binti Wahab keluar menuju Madinah bersama anaknya Muhammad dan Ummu Aiman, pengasuhnya, untuk mengunjungi makam suaminya Abdullah. Mereka tinggal di sana selama sebulan, kemudian kembali ke Makkah. Namun dalam perjalanan pulang, tepatnya di daerah Abwa antara Makkah dan Madinah, Aminah jatuh sakit dan wafat. Ibnu Ishaq meriwayatkan, Aminah wafat di Abwa ketika Muhammad berusia 6 tahun. Ummu Aiman, pengasuh setia Rasulullah, membawa beliau kembali ke Makkah untuk diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib bin Hashim. Hikmah dan pelajaran. Masa kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kelahiran hingga usia 6 tahun memberikan pelajaran mendalam tentang bagaimana Allah mempersiapkan nabinya dengan sempurna. Kelahiran yang penuh cahaya, keberkahan di keluarga Halimah, pembelahan dada sebagai perlindungan dari syaitan,
hingga ujian kehilangan kedua orang tua di usia dini. Semua adalah bagian dari rencana Allah untuk membentuk karakter Rasul-Nya yang agung. Ujian yatim piatu mengajarkan beliau kesabaran dan empati terhadap penderitaan umat, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ad-Duha, "Bukankah dia mendapatimu sebagai anak yatim, lalu dia melindungimu?" Masa di padang pasir pun membentuk fisik yang kuat dan bahasa Arab yang fasih untuk menyampaikan Al-Quran. Bagi kita, kisah ini mengajarkan bahwa Allah selalu mempersiapkan hambanya dengan cara terbaik, dan di balik setiap ujian ada hikmah dan perlindungannya yang indah.